Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita, keluarga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala untuk kebaikan, diberikan rezeki yang banyak, halal berkah untuk bekal ibadah dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus jenis tunagrahita yang bagian 3, yaitu mengenai pendidikan atau model pendidikan bagi anak tunagrahita. Untuk pengertian tunagrahita, klasifikasi tunagrahita, dan faktor penyebab anak tunagrahita sudah pernah saya bahas. Ada di 2 video, nanti bisa kalian cek jika ingin mengetahuinya. Oke, kita mulai pembahasan. Pendidikan anak tunagrahita. 1. Kebutuhan pendidikan. Bahwa sama halnya dengan anak normal, anak tunagrahita juga membutuhkan pendidikan agar dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan potensi yang dimiliki anak tunagrahita tersebut. Secara khusus dalam pendidikan, anak tunagrahita membutuhkan hal-hal sebagai berikut. A. Jenis mata pelajaran. Bahwa anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam mempelajari hal-hal akademik berdasarkan berat dan ringannya ketunagrahitaan. Oleh karena itu, dalam penentuan materi pembelajaran lebih banyak diarahkan pada pelajaran keterampilan. Hal ini dapat dilihat pada perimbangan bobot mata pelajaran bagi anak tunagrahita, bahwa pada tingkat SMA LB atau sekolah menengah atas luar biasa, bobot pelajaran keterampilan berkisar 70% dan sisanya adalah pembelajaran yang bersifat akademik dan apresiasi. B. Waktu belajar. Bahwa anak tunagrahita membutuhkan pengulangan dalam pelajari sesuatu. Tunagrahita juga membutuhkan contoh-contoh konkret serta alat bantu agar memperoleh tanggapan dari bahan yang akan dipelajarinya. Kebutuhan waktu dalam belajar dan pengulangan tergantung pada berat dan ringannya ketunagrahitaannya. C. Kemampuan bina diri. Bahwa kajian bina diri bagi anak tunagrahita dibutuhkan agar dapat mengantarkan anak untuk tidak bergantung pada orang lain. Jika anak normal dapat belajar melalui pemangkatan, tetapi sebaliknya anak tunagrahita harus diajarkan secara rutin dan terencana. Hal ini terutama bagi anak tunagrahita ke bawah atau tingkat berat. Adapun pelajaran bina diri bagi anak tunagrahita ringan diharapkan dapat melakukan kegiatan ini bagi orang lain di samping bagi dirinya sendiri, tetapi bagi tunagrahita sedang dan berat diharapkan dapat melakukan kegiatan ini terutama bagi dirinya sendiri. 2. Kebutuhan sosial emosi. Bahwa tunagrahita sebagaimana individu pada umumnya membutuhkan sosialisasi. Namun, untuk mewujudkan kebutuhan itu, mereka mengalami kesulitan karena kelainannya dan respon lingkungan yang kurang memahami keberadaan anak tunagrahita. Mereka mengalami kesulitan membersihkan diri, memasuki dunia remaja, mencari kerja, tidak memahami arti remaja, sementara kebutuhan seksual berkembang secara normal. Masalah-masalah tersebut akan berkembang menjadi gangguan emosional termasuk keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dari para ahli terkait baik untuk anak itu sendiri maupun orang tua dan keluarganya, akan menerima keadaan anaknya dan mau membantu anaknya mengembangkan potensi yang dimilikinya. 3. Kebutuhan fisik kesehatan. Bahwa kebutuhan fisik dan kesehatan erat kaitannya dengan derajat ketunagrahitaan. Bagi tunagrahita sedang dan berat, kemungkinan mereka mengalami gangguan fisik atau keseimbangan dan ketidakmampuan dalam memelihara diri sendiri, sehingga cenderung mengalami sakit. Pendidikan bagi anak tunagrahita selama ini mengikuti pendidikan khusus yang dikelompokkan dalam klasifikasi
tunagrahita ringan di SLB C, dan tunagrahita sedang di SLB C1. Berkaitan dengan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang sama dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhannya, maka berbagai kesempatan belajar dalam prinsip least restrictive environment, yakni lingkungan yang lain tidak membatasi dari masyarakat umum dapat tempuh. Model pendidikan untuk anak tunagrahita atau anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan intelektual antara lain: A. Kelas transisi. Bahwa kelas transisi merupakan kelas bagi anak tunagrahita yang berada di sekolah reguler sebagai persiapan dan pengenalan pengajaran dengan acuan kurikulum SD dengan modifikasi sesuai kebutuhan anak. B. Sekolah khusus atau sekolah luar biasa bagian C dan C1. Sekolah khusus yaitu layanan pendidikan untuk anak tunagrahita yang diberikan pada sekolah luar biasa. Kegiatan belajar mengajar sepanjang hari di kelas khusus. Untuk anak tunagrahita ringan dapat bersekolah di SLB bagian C, sedangkan anak tunagrahita sedang dapat bersekolah di SLB bagian C1. C. Pendidikan terpadu, yaitu anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak reguler di kelas yang sama dengan bimbingan guru reguler pada sekolah reguler. Jika anak tunagrahita mempunyai kesulitan, akan mendapat bimbingan dari guru pembimbing khusus atau GPK dari SLB terdekat atau dari sekolah luar biasa terdekat. D. Program sekolah di rumah. Bahwa program ini diperuntukkan bagi anak tunagrahita yang tidak mampu mengikuti pendidikan di sekolah khusus karena keterbatasannya, misalnya sakit. E. Pendidikan inklusif. Untuk memfasilitasi terjadinya integrasi dengan lingkungan umum, pendidikan inklusif menyarankan agar siswa yang mengalami keterbelakangan mental diberikan kurikulum yang menekankan kemampuan-kemampuan praktis sesuai dengan tingkat usia kronologisnya, bukan usia mental seperti yang dahulu digunakan. Program pendidikan bagi siswa seperti ini perlu mengikuti 3 figur atau 3 hal, yaitu instruksi sistematis, instruksi dalam setting kehidupan nyata dengan materi sebenarnya, serta pengaruh tingkah laku fungsional dan dukungan terhadap tingkah laku positif. 1. Instruksi sistematis, yaitu pemberian respon sesegera mungkin setelah tingkah laku atau performa, strategi-strategi untuk mentransfer kontrol terhadap stimulus. David dan Kuvo menjelaskan bahwa respon dini tersebut dapat berupa verbal, gestural, fisikal, atau modeling. 2. Instruksi dalam setting atau situasi kehidupan nyata dengan material sebenarnya, yaitu mengajarkan kemampuan hidup sehari-hari di setting yang aktual, di mana siswa ini biasa melakukannya, dan guru dapat memulai terinstruksi dalam situasi kehidupan nyata. 3. Pengukuran tingkah laku fungsional atau FPA, serta dukungan terhadap tingkah laku positif atau PPS. Bahwa FPA atau PPS digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan tingkah laku siswa keterbelakangan mental yang tidak baik di kelas, misalnya menggigit, memukul, dan berteriak. Horner, Alban, Sprague, dan Ted menjelaskan bahwa FPA mencakup penentuan konsekuensi, antecedent, dan situasi yang memicu tingkah laku tersebut. PPS dapat juga digunakan untuk menemukan cara mendukung tingkah laku positif siswa. Jika rencana tersebut benar-benar dijalankan, maka semua personal sekolah harus siap untuk memberikan reinforcement positif terhadap setiap tingkah laku yang sesuai di semua setting, misalnya di kantin, lorong-lorong kelas, tempat bermain, di sekolah, dan sebagainya. Model pendidikan untuk anak tunagrahita atau anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan intelektual selanjutnya yaitu panti atau gria rehabilitasi. Bahwa panti ini diperuntukkan bagi anak tunagrahita pada tingkat berat yang mempunyai kemampuan pada tingkat sedang dan rendah
dan pada umumnya memiliki kelainan seperti penglihatan, pendengaran, atau motorik. Cukup di sini pembahasan tentang pendidikan anak tunagrahita. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi rekan-rekan selalu mendukung channel ini, yang sudah tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dengan materi-materi yang berbeda. Sampai jumpa lagi, tetap semangat dalam situasi dan kondisi apapun. Semangat!